Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah. Saya dari kelas 12 TKJ 3. Pada video kali ini saya akan membahas materi selanjutnya dari pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang berjudul metode perakitan produk. Yang pertama, kita akan masuk ke materi konsep lini perakitan. Apa itu lini perakitan? Lini perakitan merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan ini biasanya dapat berupa manual maupun otomatis. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses di mana bagian-bagian atau biasanya yang memiliki suku cadang suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak yang dikembangkan oleh Ford Motor Company pada tahun 1908 dan 1915. Dengan metode tersebut, Ford menghasilkan Ford Model T, mobil paling murah di masanya. Ford juga menjadi perusahaan pertama yang mendirikan pabrik besar yang menerapkan proses lini perakitan. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu job shop, flow line, cellular, manufacturing system, dan continuous. Proses berturut-turut berdasarkan volume produksi yang semakin besar dan variasi yang semakin kecil. Grup teknologi merupakan penggabungan part yang mirip untuk memudahkan desain dan proses produksi. Keuntungannya memperpendek MLT, material handling berkurang, perencanaan penjadwalan sederhana, mengurangi WIP, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu setup, dan meningkatkan kepuasan. Ada 2 permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah: yang pertama, penyeimbangan lini antar sistem kerja; yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Dan berikut adalah karakteristik dari permasalahan assembly line blanching. Yang pertama, ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Kedua, ada kendala keterdahuluan atau precedence constraint yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses persyaratannya selesai. Yang ketiga, bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. Yang terakhir, tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak produk: yang pertama, ongkos penanganan material lebih rendah. Kedua, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Ketiga, persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan yang terakhir, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk sebagai berikut, yaitu ketidakfleksibelan. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal 2 macam lini sebagai berikut. Yang pertama, lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Dan yang kedua, lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin, seperti yang disebutkan oleh Heiser dan Render. Lini pabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulita untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa, sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya, sehingga mudah untuk menciptakan keseimbangan dengan memindahkan orang dari satu stasiun kerja yang lain untuk menciptakan keseimbangan di setiap stasiun. Yang ketiga, metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar.
Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, perakitan secara individual. Perakitan secara individual tidak dapat dipisahkan dalam pengerjaan antara pasangan satu dengan yang lainnya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. 4. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu yang pertama, produk tunggal, yaitu jenis perakitan dengan menggunakan satu jenis produk. Kedua, produk seri adalah jenis perakitan produk seri yang dilakukan dalam jumlah massal dan dalam bentuk ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Selanjutnya kita move on ke materi berikutnya, yaitu yang berjudul proses perakitan jaringan RT/RW-NET. Yang pertama, konsep jaringan RT/RW-NET. Bagaimana sih definisinya? Membangun RT/RW-NET didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW-NET adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Membangun RT/RW-NET sederhana menggunakan mikrotik. RT/RW-NET mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Setelah menentukan perangkat-perangkat, maka langkah awal dari pembuatan RT/RW-NET adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu yang pertama, hard reset. Biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset adalah: pertama, pastikan komputer dalam keadaan mati. Kedua, tekan tombol reset dan tahan. Yang ketiga, nyalakan router tanpa melepas tombol reset. Yang terakhir, tahan selama kurang 5 detik. Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi mikrotik akan kembali pada konfigurasi bawaan. Yang kedua, soft reset. Soft reset dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. Cara melakukan soft reset yaitu: yang pertama, masuk ke menu Winbox, kemudian buka terminal. Yang kedua, ketik perintah atau System Reset Configuration, kemudian tekan Enter. Dan yang terakhir, mikrotik akan reboot. Selanjutnya, karena kita menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN sebagai berikut. Yang pertama, masuk menu Winbox.
klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Dan yang terakhir, setelah muncul Windows Interface, klik Security Profiles untuk memberikan password pada wireless kita sehingga dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom-kolom berikut. Yang diisi yaitu name, diisi nama security, WPA preset key, diisi password yang akan dipasang pada WiFi. Selanjutnya, klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Yang diisi yaitu mode, SSID, dan security profile. Yang klik OK untuk menyimpan perubahan. Dan langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN sehingga jaringan dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN sebagai berikut. Yang pertama, klik IP, kemudian klik address. Yang kedua, setelah window address muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Selanjutnya, agar klien tidak berebut bandwidth internet, maka kita harus membuat aturan agar klien bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Langkah konfigurasinya yaitu yang pertama, buka Winbox dan klik queue pada menu kiri sehingga muncul window queue list. Kemudian, setting queue parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada simple queue tab klik tanda tambah, kemudian pada tab general isikan nama, target, dan maksimum limit upload dan download. Pada kolom max, limit dapat diisikan total bandwidth yang akan kita bagi ke klien. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya akan dibuat child queue dengan target yang sudah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien dengan cara masuk ke tab advance, kemudian isikan limit add bandwidth minimal dan tentukan parentnya dan klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Terakhir, ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain, dengan tidak lupa menentukan target address-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi terakhir dari metode perakitan produk, yaitu line balancing. Bagaimana definisi line balancing? Line balancing didefinisikan sebagai analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antar proses secara seimbang sehingga tidak ada proses yang idle akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses sebelumnya. Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintas perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total harga idle time pada semua stasiun kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilisasi yang tinggi pada fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan produksi. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi menurut Biagel 1981. Dalam konsep ini, elemen-elemen operasi akan digabung menjadi beberapa stasiun kerja. Tujuan umum penggabungan ini untuk mendapatkan rasio delay atau idle yang serendah mungkin. Ini menurut Benworth 1997. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Yang pertama, menurut Buffa Elwood pada tahun 1983, yaitu keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Selanjutnya, menurut Harjanto pada tahun 1999, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh satu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Tujuan menyusun line balancing. Keseimbangan balancing line bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per satuan waktu. Dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan yang memiliki untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas. Tujuan ini tercapai apabila lintasan bersifat seimbang, setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. Yang terakhir, jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang.
Dalam hal ini, keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak produk ini. Keunggulan tata letak sebagai berikut. Yang pertama, ongkos penanganan material lebih rendah. Kedua, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Ketiga, persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan yang terakhir, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Sedangkan kelemahan tata letak produk yaitu yang pertama, ketidakfleksibelan, separate to view the full document, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, dan yang terakhir, saling bergantungan antar mesin pada suatu lintasan yang sangat tinggi. Manfaat line balancing. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. Ketiga, mengurangi waktu proses secara keseluruhan. Keempat, meningkatkan rasio pencapaian target produksi. Kelima, meningkatkan profit. Dan yang terakhir, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Penggunaan line balancing yaitu mengetahui take time setiap stasiun kerja, membuat rincian proses, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan, dan evaluasi dan pemantauan. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang sering kali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Biegel 1952. Yang pertama, kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan. Kedua, menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Untuk dapat menyelesaikan masalah line balancing, manajemen industri harus mengetahui tentang metode kerja, peralatan-peralatan, mesin-mesin, dan personil yang digunakan dalam personil kerja. Yang diperlukan adalah informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap assembly line dan precedent relationship. Di antara aktivitas-aktivitas yang merupakan susunan dan urutan berbagai tugas yang perlu dilakukan, manajemen industri perlu menetapkan tingkat produksi per hari yang disesuaikan dengan tingkat permintaan total. Kemudian, membaginya ke dalam waktu produktif yang tersedia per hari. Hasil ini adalah cycle time, yang merupakan waktu dari produk yang tersedia pada stasiun kerja atau workstation. Tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi sebagai berikut. Yang pertama, karena stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok, dan adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Buffas 1978 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan lini dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, penumpukan material. 2. Penggerakan operator. Ketiga, pemecahan elemen kerja. 4. Perbaikan operasi. Dan yang terakhir, perbaikan performasi operator. Berikut ini langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berurutan. Pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang dilakukan. Kedua, mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Ketiga, menetapkan prudence constraint. 4. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output. Yang keenam, menghitung cycle time yang dibutuhkan. Misalnya, waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk yang diinginkan dalam menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari waktu atau batas waktu yang telah diizinkan. 7. Memberikan tugas-tugas kepada pekerja dan mesin. Yang kedelapan, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja. Menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. Dan yang terakhir, mencari terobosan-terobosan untuk perbaikan proses terus-menerus. Selanjutnya, metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode-metode pemecahan masalah dalam line balancing, yaitu metode heuristik. Kedua,
metode analisis atau matematis, dan yang ketiga, metode simulasi. Keseimbangan lintasan atau line balancing produksi. Yang pertama, karena permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Pergerakan yang terus-menerus kemungkinan besar dicapai dengan operasi-operasi perakitan yang dibentuk secara manual ketika beberapa operasi dapat dibagi dengan durasi waktu yang pendek. Semakin besar fleksibilitas dalam mengkombinasikan beberapa tugas, maka semakin tinggi pula tingkat keseimbangan yang dapat dicapai. Hal ini akan membuat aliran yang mulus dengan membuat utilisasi tenaga kerja dan perakitan yang tinggi menurut Nasution 1999. Dan yang kedua, pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan menjadi semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan lintasan perakitan, maka jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan menjadi semakin sedikit. Kusuma 2002. Precedence diagram. Apa yang dimaksud dengan precedence diagram? Precedence diagram merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya menurut Baroto 2002. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah: yang pertama, simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. Kedua, tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urusan operasi. Dan yang terakhir, angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. Selanjutnya, istilah-istilah dalam line balancing. Yang pertama, waktu menganggur atau idle time. Kedua, keseimbangan waktu senggang atau balancing delay. Ketiga, efisiensi stasiun kerja. Keempat, efisiensi lintasan produksi atau line balancing. Kelima, smoothness index. Dan yang terakhir, workstation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.